Ya, persoalan-persoalan di Kabupaten Pemalang ke depan bahwa IPM kita masih rendah. Kita berada di posisi 35 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, ini adalah tugas dari bupati yang baru nanti bagaimana menaikkan grade kita supaya tidak di bawah lagi, yang minimal 15 besar atau 10 besar lah. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal kemiskinan. Bahwa Kabupaten Pemalang ini masih berada pada posisi 34 Ya. dari 35 kabupaten kota. Ya. Kabupaten termiskin di Indonesia dan masuk ke dalam daerah miskin ekstrim. Ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyampaikan 2 tahun yang lalu beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, Pemalang ini ada di dalamnya, Pak. Cipol, minuman asli Pemalang, hilangkan dahagamu, rasakan kesegarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pemalang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Iskandar Ali Sahbana. Beliau adalah Ketua DPC PKB Pemalang, juga Ketua Kadin Pemalang. Apa kabar Pak Iskandar? Baik, alhamdulillah sehat Pak Bambang. Pak Iskandar ini lahir di Tegal 16 Maret 1978. Betul, Bapak. Menyelesaikan S1 Universitas Pasundan Bandung, S2 Ilmu Politik di Undip, kemudian berkarir sebagai pengusaha, menjadi ketua Kadin 2 periode, kemudian aktif di bidang politik, dan saat ini menjadi ketua PKB Kabupaten Malang. Betul. Nah, sebelum kita teruskan, Bapak mundur lagi, Pak. Potong lagi gambarnya. Ya. Ya, mohon maaf. Nah, mungkin Pak Iskandar bisa lebih memerinci lagi kalau mungkin ada hal yang kelewatan tentang perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silakan. Ya, matur nuwun Pak Bambang. Saya lahir 16 Maret 78 di Tegal, tepatnya 46 tahun yang lalu saya lahir. Kemudian saya bersekolah mulai dari SD saya di Pemalang, kemudian SMP saya di Jawa Timur, di Tebuireng, kemudian SMA saya di Yogyakarta, kemudian saya menyelesaikan S1 saya di Kota Parahyangan, Bandung. Dan S2 saya ilmu politik itu di Universitas Diponegoro. 2015 saya mulai mengenal dunia politik. Saat itu saya masih menjadi follower saja, mengikuti, mulai tertarik tentang pemerintahan Indonesia, mulai mengenal tentang pergerakan-pergerakan politik di Indonesia. Kemudian saya mengenal beberapa pengurus-pengurus di DPP partai. Kebetulan teman sekolah saya waktu di Jawa Timur di Tebuireng ini adalah menjabat sebagai sekjen DPP PKB, Mas Cak Hasanuddin Wahid. Di situ saya diminta oleh beliau
bahwa di Kabupaten Pemalang pada saat itu PKB-nya belum kondusif, masih ada beberapa kubu yang saling memperebutkan posisi ya. Nah ini membuat PKB gaduh, PKB tidak kondusif di Kabupaten Pemalang. Maka win-win solutionnya adalah bahwa PKB harus dipegang oleh orang baru yang tidak memiliki track record di PKB malahan. Ini memang langkah strategis yang diambil oleh DPP PKB pada saat itu. Dan saya termasuk salah satu orang yang kemudian dihubungi, kemudian diajak untuk bisa dimintai tolong supaya membantu menyetabilkan kondisi politik PKB di Kabupaten Pemalang. Nah, karena hubungan dekat saya dengan Sekjen DPP PKB, maka saya terima mandat itu hingga saya dilantik menjadi Ketua DPC PKB melalui musyawarah cabang pada tahun 2016. Kemudian 2017 awal saya dilantik menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Pemalang. Perjalanan saya di DPC PKB Kabupaten Pemalang tentu bukan hal yang mudah ketika itu karena saya harus menyatukan beberapa kubu. Kalau bahasa Jawanya ini bilang menyatukan balung pisah. Ya, jadi balung-balung ini yang ada di PKB, kekuatan-kekuatan besar yang ada di PKB ketika itu adalah PR saya untuk bisa menjadikan satu padu menjadi sebuah kekuatan politik yang bisa diandalkan di Pemalang. Dan alhamdulillah ketika itu 2017 saya masuk di PKB. PKB ini punya 7 kursi. 2 tahun saya memimpin PKB di Kabupaten Pemalang. 2019 ikut kontestasi pemilu. Alhamdulillah saya dapat 9 kursi. Jadi ada kenaikan 2 kursi. 2 kursi ini kemudian kita jadikan modal pada saat itu. Kemudian PKB memutuskan bahwa karena kita sudah naik, PKB sudah punya hero, PKB memutuskan agar dalam Pilkada 2020 ini PKB memiliki atau mencalonkan kader yang saat itu ada di Kabupaten Pemalang untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Nah kebetulan saya ditunjuk oleh DPP PKB untuk mewakili PKB ikut kontes 2020 pada saat itu. Memang pilkadanya tidak berhasil, tetapi efek pilkada efek ini yang kemudian memiliki kotel efek yang luar biasa untuk PKB di Kabupaten Pemalang. Hingga setelah kontestasi pilkada 2020, ini PKB semakin dekat dengan masyarakat di Pemalang, kemudian menjadi pilihan utama ketika para caleg ini, ketika orang memiliki aspirasi politik kemudian ingin menyalurkan hasil politiknya kemudian lewat PKB. Di pemilu 2024 karena kotel efek dari pilkada 2020, maka PKB menjadi pilihan utama bagi para caleg yang ingin berkontestasi di pemilu. Dan alhamdulillah kami memiliki caleg-caleg yang potensial. Hingga 2024 kami berhasil menaikkan lagi 2 kursi dari 9 menjadi 11 kursi. Nah itu kemudian yang menjadi hero PKB di Kabupaten Pemalang hari ini, semangat ijo royo-royo untuk membangun Pemalang yang lebih baik lagi. Ini kita akan menampilkan insya Allah kader terbaik PKB ataupun siapapun yang berkeinginan untuk memajukan Pemalang, kami membuka pintu yang lebar untuk mereka. Demikian sekilas yang bisa saya ceritakan di awal, Pak. Ya, baik Pak Iskandar. Sebelum kita lanjutkan, saya punya pertanyaan sedikit yang mungkin terlewat. Bapak menjadi ketua Kadin, berarti wira swasta, berarti bisnis. Apa sebenarnya bisnis Pak Iskandar? Saya memulai karir bisnis saya itu di 2023. Saya menjalankan usaha transportir ketika itu.
lintas Jawa, Sumatera sampai Madura dan Bali. Ya. Kemudian saya menjadi marketing direct di Ice Block ya. Jadi Pemalang ini, Pemalang, Tegal, Pekalongan sampai Batang, ini banyak sekali nelayan-nelayan kita yang pada saat itu memakai es balok, belum memakai teknologi freezer. Nah, saya jadi marketing direct di situ hampir 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun. Kemudian saya mengenal dunia energi pada saat itu. Kebetulan ada teman alumni yang sudah bergerak di bidang energi, kemudian saya dikenalkan di bidang energi. Kemudian saya masuk sebagai rekanan Pertamina pada tahun 2008. Saya masuk di rekanan Pertamina 2008. Saya ikut mensukseskan program konversi minyak tanah ke gas tahun 2008. Hingga tahun 2010 sudah dry. Saya diberi hadiah oleh Pertamina stasiun pengisian bulk LPG-nya. Kemudian saya dikasih izin lagi sama Pertamina untuk pabrik tabungnya, untuk reparasi, untuk perbaikan ya, pengecatan. Kemudian 2013 saya mulai merambah bisnis baru di bidang tekstil industri. Ya, kami membuat kain, kami membuat sarung, kami menerima pesanan dari produsen-produsen sarung yang sudah memiliki brand hingga hari ini seperti Wadimor, Gajah Duduk, Sarung Mangga. Nah, itu kita menerima pesanan untuk membuat. Nah, hingga hari ini kemudian aktif di dunia politik. Ya, baik. Cukup meyakinkan karena itu pantas kalau jadi ketua Kadin. Nah, sekarang kita teruskan Pak. Dengan modal yang luar biasa, 11 kursi, PKB bisa mencalonkan sendiri. 2020 sudah pernah mencalonkan, tapi belum berhasil. Nah, ke depan ini apa yang akan dilakukan PKB Pemalang? Ya, 2024 ini tahunnya PKB Pak di Pemalang. Jadi semangat Idul Hero kita, mesin partai kita, mesin politik kita masih menyala. Ya, masih panas. Kita tinggal menampilkan nanti siapa sosok yang pantas, layak, kredibel ya, capable untuk bisa kita usung ya. Sosok yang bisa mewakili keinginan-keinginan masyarakat Pemalang ya. Insya Allah kami akan serius, kami akan mendampingi calon tersebut. Ya, agar bisa menjalankan apa yang sudah dititipkan masyarakat Kabupaten Pemalang melalui pemilu 2024. PKB akan mengusung sendiri karena memang bisa, atau tetap akan berkoalisi? Oh ya, bahwa PKB hari ini sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan, kita lebih dari 20% di parlemen, maka kita bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi. Tetapi kita tidak ingin memunculkan arogansi, bahwa kita ingin mengajak semua teman-teman partai lain, bahwa kita punya semangat untuk membangun Kabupaten Pemalang yang lebih baik. Itu tidak bisa kita raih sendiri. Tentu kita harus mengajak teman-teman untuk bisa memiliki pemahaman yang sama, untuk menuju satu titik Pemalang yang lebih baik lagi. Kemudian mengenai calon, Pak Iskandar sendiri sudah pernah nyalon, berarti sudah berpengalaman. Apakah akan nyalon lagi atau menunggu calon dari luar tadi? Iya, hari ini PKB membuka peluang untuk siapa saja warga masyarakat dan kader PKB di Kabupaten Pemalang untuk memberi peluang membangun Pemalang ke depan yang lebih baik lagi. Maka kami tidak fokus kepada internal, kami memberikan ruang untuk eksternal. Siapa saja yang berkeinginan, monggo kami persilakan, kami buka pendaftaran untuk daftar di PKB.
kemudian kita berproses bersama-sama. Tentu saya sudah diberikan kesempatan yang baik oleh PKB tahun 2020. Hari ini saya ingin memberikan kesempatan itu untuk warga masyarakat Pemalang yang lain yang memiliki keinginan yang Ya, baik. PKB kalau tidak salah sudah membuka pendaftaran. Sudah siapa saja Pak yang mendaftar melalui PKB? ya kurang lebih ada 6 calon yang sudah mendaftar melalui PKB. Pertama ada Pak Istadi, sosok pengusaha Ya. asli Pemalang, bergerak di bidang oil and gas, dia tinggal stay di Jakarta. Kemudian ada Mas Anom, ini bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Ya. Kemudian ada lagi Pak Heri Setiawan, beliau masih aktif di Kementerian Keuangan. Ya, kemudian ada Mas Nurholis, wirausahawan lokal di Kabupaten Pemalang. Ada Mas Bobi, ya, ini anak muda yang memiliki visi yang besar untuk Pemalang, semangatnya bagus, baru berusia 28 tahun. Kemudian ada Mas Atik Wibowo juga katanya sudah mau mendaftar di PKB. Baik, calon-calonnya cukup potensial yang sudah mendaftar. Lalu cara menyeleksinya seperti apa Pak? Kita tentu akan memverifikasi kesiapan-kesiapan mereka. Tentu kita akan memperhitungkan soal popularitas, kita akan memperhatikan soal elektabilitas, kemudian kesiapan-kesiapan yang lain yang tentunya hari ini masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat di Kabupaten Pemalang. Baik, dari nama-nama itu tidak ada nama petahana yang muncul. Ya. Petahana baru mau komunikasi dengan kita, insya Allah besok hari Minggu Ba'da Duhur ini petahana bersama tim koalisinya, partai koalisinya, ini baru akan bersilaturahmi ke kita di DPC PKB. Ya, baik. Petahana mungkin mendaftar juga lewat PKB. Kalau itu terjadi, kira-kira konfigurasi pasangannya seperti apa, Pak? Bisa menjadi berapa pasangan yang akan maju? Kalau sampai dengan hari ini, perhitungan saya di 3 pasang, Pak. Ya. Petahana dengan P3 dan Gerindra. Ya. Kemudian ini yang masih menjadi perbincangan bahwa PDI dan Golkar ini menginginkan bersama koalisi PKB. Nah ini tentu ketika koalisi besar PKB, PDIP, Golkar ini kemudian masing-masing memiliki atau mengajukan calon masing-masing, mungkin ini akan menjadi 3 pasang. Tetapi kalau kita hari ini selesai, PDI, PKB, dan Golkar ini menjadi 1, kemudian calonnya kita sepakati bersama, mungkin ini akan menjadi head to head, Pak, 2 pasang. Ya, 2 pasang. Tapi hari ini masih di 3 pasang. Ya, jadi luar biasa. Petanya sudah mulai kelihatan. Nah, sekarang yang lebih penting adalah apa persoalan-persoalan yang harus dihadapi Pemalang ke depan. Ya, persoalan-persoalan di Kabupaten Pemalang ke depan bahwa IPM kita masih rendah. Kita berada di posisi 35 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, ini adalah tugas dari bupati yang baru nanti, bagaimana menaikkan grade kita supaya tidak di bawah lagi, yang minimal 15 besar atau 10 besar lah. Kemudian yang berikutnya adalah soal kemiskinan.
bahwa Kabupaten Pemalang ini masih berada pada posisi 34 dari 35 kabupaten kota. Kabupaten termiskin di Indonesia dan masuk ke dalam daerah miskin ekstrim. Jadi ketika Pak Jokowi menyampaikan 2 tahun yang lalu beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, Pemalang ini ada di dalamnya, Pak. Maka tugas bupati berikutnya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan ini menjadi Pemalang yang sejahtera, Pemalang yang masyarakatnya memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. Itu PR-nya. Kemudian ada sampah yang hari ini semakin menggunung dan pemerintah daerah belum menemukan solusi yang tepat. Bagaimana menangani sampah yang baik hari ini menjadi wabah di Kabupaten Pemalang. Ya, terjadi beberapa kali demo besar-besaran mengenai sampah. Ini juga yang harus diperhatikan secara khusus di Kabupaten Pemalang. Kemudian bagaimana merubah Kabupaten Pemalang ini menjadi kabupaten yang menjadi daerah tujuan investasi bagi para pengusaha di luar. Kita memiliki kultur masyarakat Pemalang yang adem, ayem, ya, nerimo. Nah, ini tidak dimiliki oleh banyak daerah, Pak. Nah, Kabupaten Pemalang ini hampir dicek setiap ada demo 1 Mei, May Day, Pemalang tidak pernah terjadi, Pak. Artinya sebenarnya kita memiliki psikologi, masyarakat Pemalang ini memiliki kultur yang baik, yang nerimo, ya. Kemudian tinggal pemerintah daerah ini mengupayakan investasi itu semakin banyak masuk berdatangan di Kabupaten Pemalang. Mungkin itu beberapa PR yang harus dihadapi oleh bupati ke depan. Pak Iskandar, Pemalang punya pengalaman yang tidak begitu bagus ya ketika ada kasus orang Pemalang menamakan tsunami, itu akhirnya memporak-porandakan birokrasi. Nah, apa antisipasinya menurut Pak Iskandar ke depan supaya itu nggak terulang? Ya, tentu kita harus bupati ini memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang tulus. Kemudian bupati ini harus sudah selesai dengan dirinya sendiri dulu. Kalau mindsetnya masih seperti kemarin, ya, maka tsunami ini akan kembali terjadi di Kabupaten Pemalang. Maka balik lagi SDM harus kita perhitungkan betul, ya. Kemudian kita pastikan bahwa calon bupati ini adalah calon bupati yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemudian tidak memiliki keterikatan dengan pihak-pihak lain, tidak memiliki komitmen-komitmen yang memberatkan bupati ini ketika pencalonan, ya. Kadang memiliki komitmen dengan beberapa stakeholder, dengan pengusaha, yang akibatnya kemudian memberatkan dia ketika sudah menjabat. Maka ini akan kita pastikan betul bahwa calon bupati dari PKB ini benar-benar clear, benar-benar sudah selesai dengan dirinya sendiri, benar-benar memiliki niat yang tulus untuk memajukan Kabupaten Pemalang ke depannya. Baik, luar biasa persyaratannya. Nah, terakhir sekarang Pak Iskandar, harapan untuk masyarakat supaya masyarakat juga tidak salah pilih, apa yang disarankan? Ya, tentu belajar dari Pilkada 2020 bahwa masyarakat ini, masyarakat Pemalang, ya, pada khususnya ini masih pragmatis, Pak. Pragmatis ini memilih berdasarkan sesuatu yang dia terima, kemudian tanpa memilah, tanpa mengetahui track record sejarah tentang siapa calon bupati ini. Asal dia mau memberikan uang, ya, dia nerima uang dari calon bupati, nilainya lebih tinggi dari
yang lainnya kadang dibandingkan, Ya, ini kemudian yang dipilih. ya, Nah ini ya PR kita semuanya termasuk saya bagaimana menyadarkan masyarakat di Kabupaten Pemalang agar bisa memilih calon bupati yang benar-benar tahu ya, karakternya, benar-benar tahu asal-usulnya. Orang Jawa bilang ngerti bebet, bibit, dan bobotnya. Jadi supaya tidak salah pilih. Jadi bibitnya seperti apa, bebetnya seperti apa, dan bobotnya. Kelasnya dia ya, itu sampai di mana. Apakah dia smart atau dia hanya anak mami, ya. ya, Nah ini yang masyarakat sebenarnya harus tahu. Dan ini juga menjadi tugas kita bersama Pak Bambang. ya, Bagaimana menyadarkan masyarakat bupati ya. yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Begitu Pak Ya. Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Iskandar Ali Sabana, Ketua DPC PKB Pemalang, sekaligus juga Ketua Kadin Pemalang, luar biasa membuat persyaratan untuk para kandidat yang akan diusung. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ini berhasil dan menjadi kenyataan. Sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.